kelanjutan dari teori tentang enzim kemarin di perkuliahan ya. Jadi terutama tentang kinetika enzim. Dan tadi saya lihat ada 90 dikurangi saya dengan Bu Laksmi ada 94 yang bergabung ya. Nah, sambil Anda mengikuti kuliah ini tolong absen ya bagi yang sudah bisa gabung. Oke. Saya langsung saja jelaskan ya. Apakah slide saya tertutupi ya? Iya, Tertutupi? Bapak, ada abu-abu. Tetapi Oke, sudah coba tidak saya. terlalu tertutupi. Nah, saya mau slideshow mudah-mudahan. Izin bertanya, Pak. Bentar dulu, ya. Bentar, saya tidak lihat ini dulu, apa namanya. Oke, udah, silakan. Nggih, Pak. Jadi Silakan, untuk judul praktikumnya nih ke untuk yang di absensi boleh dipakai keduanya nih ke judulnya apa yang hari ini saja penentuan aktivitas ya. litase nih? Keduanya, dua judul ya. Oh, nggih, Pak, nggih. Kalau memungkinkan ditulis ya singkat juga bisa ya, aktivitas lipase dan isolasi DNA juga bisa ya. Jadi tetap minggu depan juga begitu ya. Minggu depan bagi yang online kita share absen juga dengan judul yang sama ya. Jadi praktikum ini kita lakukan 2 kali pertemuan untuk 2 praktikum. Pertama penjelasan ya, kemudian isolasi DNA. Kalau untuk penentuan aktivitas lipase ya, ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi adalah kelanjutan dari penerapan teori enzim yang sudah kita dapatkan, terutama tentang kinetika enzim. Jadi sebelum saya mulai, pahami dulu reaksi enzimatis enzim ya. Anda ingat bahwa enzim E ditambah substrat itu akan apabila nanti bisa terjadi interaksi akan dengan kondisi yang sesuai akan terbentuklah kompleks enzim substrat. Jadi kalau kondisinya memungkinkan dia berinteraksi di mana enzim pada sisi aktif bisa mengubah substrat menjadi produk, maka terbentuklah produk dan enzim kembali. Nah, sekarang setiap enzim berarti memiliki aktivitas. Aktivitasnya di sini maksudnya, halo, apakah suara saya masih terhubung ya? Masih, Pak. Masih nih, Pak. Masih, Pak. Kalau masih, saya sampai lupa merekam ini. Oke, kita rekam sekali lagi. Sudah mau rekam nggak ini? Mohon maaf, ini mungkin agak lambat. Oke, sudah mulai ya. Jadi kita mulai penjelasan tentang penentuan aktivitas lipase. Jadi reaksi enzimatis yang Anda harus pahami betul di sini ya. Jadi reaksi enzimatis itu adalah sebagai dasar. Jadi bagaimana kita bisa memahami penentuan aktivitas kalau kita tidak paham dengan reaksi enzimatis itu tidak bisa terbayang dengan benar ya. Jadi bayangkan dulu enzim tambah substrat menjadi produk dan enzim kembali. Sehingga yang disebut dengan aktivitas di sini adalah kemampuan suatu enzim merubah substrat menjadi produk. Berarti apa yang terjadi? Yang terjadi di sini adalah dilihat dari persatuan waktu. Jadi mula-mula substrat itu belum berubah menjadi produk. Kemudian kalau benar enzim ini bisa merubah substrat menjadi produk, setiap waktu tertentu, misalnya kita bisa mengamati per detik atau per menit atau per jam, tergantung pengamatan kita. Misalnya Anda mau mengamati tiap menit. Menit pertama, Anda cek apakah ada perubahan substrat menjadi produk. Misalnya, belum kelihatan secara nyata. Begitu menit kedua mungkin kelihatan. Anda bisa melihat ada pembentukan produk. Dan tentunya
karena substrat sudah sebagian berubah menjadi produk, berarti substratnya berkurang kan? Berarti aktivitasnya bagaimana kita bisa menghitung aktivitas? Seperti yang sudah disampaikan tadi, aktivitas di sini maksudnya adalah laju reaksi atau kinetika reaksi enzimatisnya. Jadi kalau kita bicara kinetika, ingat belajar fisika, ya kecepatan suatu benda bergerak itu kan satuan jarak per waktu. Kalau ini saat berubah, substrat berubah menjadi produk, saat itu diketahui secara kuantitatif jumlahnya kan atau konsentrasinya. Berarti kalau menghitung kecepatan atau kinetika atau aktivitasnya caranya bagaimana? Halo? Sudah pernah saya singgung sedikit waktu kuliah? Jadi sebelum saya mulai ke slide berikutnya. Masih terhubung ya, Julio dan kawan-kawan? Suara saya masih Pak. terdengar? Berarti bagaimana menghitung kecepatan atau aktivitas enzim di sini? Mungkin dari satuan konsentrasi produknya dibagi dengan waktu reaksinya, Pak. Ya, benar ya, Tresia. Jadi kalau substratnya kita bisa lihat perubahannya, konsentrasinya bisa kita hitung, berarti pengurangan konsentrasi substrat, jadi konsentrasi substrat awal dikurangi konsentrasi substrat akhir. Misalnya awalnya konsentrasi substratnya 10 molar gitu misalnya. Atau dalam satuan mol kita bisa hitung. Kemudian pada saat menit ke-10 misalnya kita cek, oh ternyata kok masih lagi 1 molar. Berarti awal dikurangi akhir, persatuan waktu itulah kecepatan atau aktivitasnya nanti. Ya. Begitu juga kalau kita melihat produk. Produknya misalnya kita bisa ukur. Di awal belum ada 0. Kemudian di menit pertama ternyata ada 1 molar. Berarti 1 mol per menit. Jadi itu kecepatannya. Nah, dalam aktivitas itu disebut unit. Ya. Disebut unit. Jadi aktivitas enzim itu adalah secara umum ya, pengertian secara umum adalah perubahan konsentrasi atau jumlah substrat ataupun produk persatuan waktu. Itu secara umumnya ya. Oke, nah sekarang kita lanjut. Bentar dulu, kalau di tampilan Anda tertutupi nggak? Nanti ini pretestnya, post testnya seperti ini nanti akan saya sampaikan, tapi tidak usah jawab sekarang ya. Nanti menjelang penjelasan ini selesai, ya saya akan berikan kesempatan waktu yang lebih banyak untuk Anda email ya. Jadi tidak usah terlalu gerasa gerusu, perhatikan dulu ya. Jadi karena ini pretestnya saya akan minta Anda menjawab secara lisan, secara tertulis maksud saya, kemudian di email ya seperti Anda melakukan ujian UTS kemarin. Cuma nanti emailnya jangan keliru ya, email praktikum dengan email kuliah ya, dan email ujian itu berbeda. Nah sekarang kalau aktivitas enzim itu dipengaruhi oleh beberapa kondisi ya. Pertama kadar, ya kadarnya ini maksudnya bisa kadar enzim dan kadar substrat. Nah waktu belajar kinetika enzim mungkin Anda sudah paham betul ya, hubungan antara substrat dengan kecepatan ya. Jadi semakin tinggi substrat, semakin besar substrat, kecepatannya akan semakin besar, semakin tinggi. Jadi sampai enzimnya jenuh terhadap substrat. Jadi tidak ada lagi sisi aktif enzim yang tersisa untuk substrat sehingga nanti kecepatannya maksimum. Jadi pembatasnya di sini adalah jumlah enzim. Begitu juga sebaliknya. Kalau substratnya dibuat tetap, sorry ya. Enzimnya yang berubah, tentu nanti substratnya sebagai pembatas ya. Kemudian pH dan temperatur ini sudah biasa. Ini sangat tergantung dari suhu dan pH optimum dari enzim tersebut. Jadi tidak selamanya
enzim tersebut optimum atau bisa bekerja dengan baik pada pH atau suhu yang normal. Nah, pada praktikum kali ini, karena kita menggunakan lipase sebagai contoh, lipasenya yang dihasilkan dari pankreasnya manusia, berarti kira-kira suhu dan pH optimumnya bisa diprediksi nggak? Halo? Bisa nih ke Pak. Berarti logikanya adalah pH dan suhu sesuai dengan apa, Julio? Tubuh manusia Pak secara umum. Ya, Untuk jadi suhunya 37 dan pH-nya 7,4 kemungkinan. Nggih. sekitar itu. Ya, jadi misalnya Julio dan kawan-kawan di sini berhasil mengisolasi lipase dari mikroba yang hidup di air panas di Gunung Batur gitu misalnya ya. Nah, di situ ada mikroba yang bisa tahan pada suhu tinggi. Lipasenya nanti kira-kira optimum di suhu berapa kira-kira? Apakah dia bisa bekerja di suhu tubuh manusia 37? Apakah dia bisa aktif di pH 7 di suhu 37 derajat? Halo? Seperti tadi logikanya enzim itu memiliki karakteristik termasuk sifat optimum pada pH dan suhu tertentu itu tergantung dari di mana enzim itu diperoleh ya. Kalau misalnya pada saat Anda mengeksplorasi enzim ini dari mikroba, misalnya dia berasal dari air panas suhunya 50 derajat itu misalnya ya, 50 derajat Celcius. Jadi umumnya enzim yang dihasilkan oleh mikroba tersebut akan aktif di suhu tersebut, di suhu tinggi ya. Jadi tergantung sekali dengan enzim itu di mana diperoleh. Ini perlu saya garis bawahi karena sering sekali kalau Anda baca buku ataupun mungkin mengambil dari sumber internet, karena yang dipakai acuan itu adalah enzim-enzim dari tubuh manusia atau organisme lain yang hidup di suhu dan kondisi normal, sehingga dikatakan enzim mudah rusak pada suhu tinggi atau pH ekstrim. Nah, itu belum tidak berlaku semuanya ya. Kalau berlaku seperti itu, mungkin kita tidak akan menikmati. Ya, saya mau ngomong seperti ini karena lagi tren sekarang teknik PCR ya. PCR itu menggunakan enzim DNA polimerase yang tahan sampai pada suhu 90-an derajat dan optimum pada suhu 72 derajat ya. Jadi kalian sebagai orang farmasi dan IPA itu biar tidak ketinggalan informasi seperti ini. Nah, lipase adalah satu enzim yang bisa menghidrolisis lipida. Jadi dia tergolong pada kelas berapa ya lipase ini? Enzim kelas berapa lipase ini? Halo adik-adik, tolong setiap saya bertanya, jangan takut salah. Tujuan saya selalu bertanya adalah untuk mengetahui apakah kita selalu terkoneksi atau tidak ya. Daripada saya langsung apakah suara saya terdengar, itu kan tidak begitu ini ya. Males bertanya seperti itu. Lebih baik saya bertanya, halo, lipase ini apakah Kelas termasuk? ketiga, Pak. Ya, oke lah, terima kasih. Yang lain ya, tidak hanya itu saja. Saya ingin sekali dengar suara yang lain ya. Tidak hanya Julius sama Tricia dan jadi ya yang lain juga tolong. Kalau Anda sekarang lagi sibuk, Anda anggap praktikum ini sebagai kerja sambilan, ya saya tidak tahu ya. Tapi tolong luangkan waktu 1 detik saja untuk menjawab pertanyaan saya ya. Oke, silahkan lihat di share konten saya ini bagaimana reaksi hidrolisis lemak ya menjadi penyusunnya. Jadi ini ikatan apa yang terhidrolisis di sini? Pada struktur lipida atau lemak. Jadi lipase ini dia sebagai biokatalisator yang membantu hidrolisis
dari ikatan apa yang terpotong di sini sehingga menjadi gliserol dan asam lemak ya. Contohnya di sini misalnya asam stearat. Ikatan apa yang terpotong di sini? Jadi ikatan yang terbentuk antara hidroksil dengan karboksilat. Ikatan apa namanya yang terpotong? Oke, tadi Florencia ya namanya itu. Oh tidak, halo? Ada yang tadi Florencia menjawab di chatnya. Terima kasih. Halo, suara saya terhubung ya. Tolong dijawab. Terhubung Bapak. Terhubung, Pak. Ya terhubung Tolong Pak. dijawab. Ikatan apa yang Ikatan terhidrolisis? ester, Pak. Oke, ikatan ester. Yunia tadi ya. Tadi juga kalau nggak salah saya baca tadi Florencia juga jawab. Terima kasih. Oke. Nah, jadi bagaimana aktivitas lipase bisa ditentukan di sini kalau kita sudah tahu reaksi enzimatisnya seperti ini. Walaupun di sini enzimnya tidak diperlihatkan ya. Siapa yang bisa? Ada ide coba bagaimana berarti menentukan aktivitas atau menentukan kecepatan reaksi enzimatis untuk lipase di sini? Misalnya Anda punya, ya silakan. Oke, Pak. Suaranya Jadi terputus-putus atau Pak, sains? apakah suara saya terdengar Pak? Ya, Dewa Julio. Oke, jadi Suaranya tidak saya dengar lagi Julio. Ya, apakah suara saya terdengar Pak? sudah terdengar sudah. Oke, jadi bagaimana caranya kita menghitung mengira-ngira? Jadi saya logikanya untuk mengira-ngira aktivitas lipase itu melihat dari jumlah asam lemak yang diproduksi nanti setelah dipecah oleh enzim lipase. Yang kita lihat itu nanti kalau yang di bagian bawah itu atau di bagian atas itu bisa dilihat asam stearat atau asam palmitat yang terbentuk nanti. Seperti itu kira-kira Pak tadi saya. Oke, jadi mungkin saya sedikit bantu perjelas ya. Jadi kalau kita tahu bahwa enzim tersebut misalnya lipase bisa mengkatalisis perubahan lipida, dalam hal ini misalnya kita ambil contoh bawah ya, tripalmetin menjadi gliserol dan asam palmitat. Jadi untuk mengetahui dia lipase ini memiliki aktivitas atau tidak, dia aktif atau tidak, kita bisa lihat apakah tripalmitinnya setiap saat kita bisa lihat ada atau produknya, entah itu gliserol atau asam palmitat. Ini kan produk ya, Julio. Jadi produknya di sini tentukan dulu mana produknya, gliserol dan asam palmitat. Substratnya apa? Tripalmitin. Jadi setiap saat kita cek di awal misalnya tripalmitinnya berapa konsentrasinya. Gliserolnya belum ada. Kemudian setelah menit pertama atau waktu berikutnya, kalau terjadi pembentukan produk, misalnya diketahui ada gliserol, ada asam palmitat, berarti ada aktivitas lipase. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengukur aktivitasnya? Tergantung mana yang mudah diukur. Kalau produk yang mudah diukur, misalnya di antara ini gliserol dan asam palmitat, mana yang lebih mudah kita ukur? Yang bisa diamati, yang bisa diukur secara kuantitatif. Di kimia, di analitik Anda sudah belajar kimia analisis kualitatif dan kuantitatif. Berarti di sini analisis kuantitatifnya. Secara kuantitatif ya bisa dihitung, ya mana yang bisa dihitung, ditentukan konsentrasinya. Dalam hal ini produknya yang bertambah, gliserolnya atau asam palmitatnya. Jadi harus ada tersedia metode yang mudah dan bisa kita lakukan. Ya. Jadi kira-kira menurut Julio dan kawan-kawan, metode apa yang bisa digunakan ya? Yang paling mudah di sini untuk mengamati. Yang mana paling mudah diamati? Substratnya tripalmitin, gliserol, produknya atau produknya ini yang satu, asam palmitat.
Yang mana Oh, mudah diamati, mudah ditentukan secara kuantitatif. Tadi oh, Gede baik. Ari kayaknya mau ngomong tapi Ya. tidak saya dengar. Baik Pak, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar Baik. Gede Ari, silakan. Saya izin berpendapat. Jadi apa metode yang dapat kita lakukan untuk mengetahui bagaimana aktivitas dari enzim lipase ini? Tentu sudah dijawab oleh Dr. Julio dengan cara menghitung konsentrasi dari asam palmitat atau asam lemak. Nah, metode apa yang digunakan yaitu mungkin dapat menggunakan metode titrasi asam basa. Jadi hasil atau produk asam lemak bebas yang didapatkan dari hidrolisis oleh enzim lipase itu dapat kita ketahui dengan proses titrasi asam basa, di mana konsentrasi asam lemak bebas yang didapatkan itu akan sama dengan jumlah dari konsentrasi NaOH sebagai penitratnya, Pak. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Gede Ari. Ya, benar. Terima kasih. Tetapi jangan terjebak pada satu metode ya, Gede Ari dan kawan-kawan. Misalnya, Ari menemukan ternyata kok lebih mudah menghitung gliserol ya. Misalnya Ari bekerja di suatu lab, ya. Tersedia juga metode lain selain titrasi. Kalau titrasi kan metodenya cukup klasik ya, kuno gitu ya, tapi ya sangat teliti ya. Dan hampir semua lab itu tersedia harusnya ya. Bahkan kalau Gede Ari dan kawan-kawan di sini mungkin mau misalnya mengajar di lab di SMA gitu ya, mungkin lab-lab di SMA bahkan di SMP mungkin yang maju sudah ada alat untuk titrasi asam basa. Nah, sehingga di sekolah-sekolah tersebut bisa kita lakukan penentuan aktivitas enzim lipase. Tetapi misalnya kalau di tempat lab Anda tersedia metode untuk menentukan gliserol, ya gliserolnya kita hitung. Atau mungkin tripalmitatnya. Nah, tergantung yang mana metode yang tersedia dan mudah dilakukan. Jadi tidak ada istilahnya harus menggunakan metode ini, metode itu ya. Jadi dasarnya apa? Dasarnya adalah apakah produknya juga apakah satu atau lebih, seperti ini kan lebih dari satu. Yang mudah ditentukan, metodenya tersedia sesuai dengan kondisi yang ada, ataukah substratnya. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami sehingga nanti ke depan Anda tidak hanya tidak salah kaprah ya setiap menentukan aktivitas lipase ya pasti dengan metode titrasi asam basa. Apakah itu benar atau salah? Itu salah jadinya ya. Coba Anda cek ya, nanti bisa misalnya menentukan dengan spektrofotometri seperti menentukan kadar protein yang sudah dikerjakan atau sudah dijelaskan minggu lalu ya. Saya lanjut ya. Nah, ini Anda bisa baca sendiri nanti di rumah. Kalau untuk lipase, ya, karena ini diambil dari pankreas atau lipase pankreas namanya, jadi tentunya pH optimumnya sangat tergantung dari kondisi di mana dia berasal di sekitar di pencernaan tersebut ya. Jadi umumnya dia optimum pada pH basa, tetapi tergantung juga di jenis substratnya nanti ya. Jadi enzim ini termasuk memiliki aktivitas tidak hanya tergantung pada di mana enzim itu berada, juga tergantung dari substratnya. Jadi substratnya karena lipase ini dia memiliki variasi pengenalan substrat yang berbeda-beda ya. Jadi tidak hanya mengenal, Anda kan sudah tahu ya lipidanya kan bermacam-macam, seperti tadi aja ada 2 contoh lipida ya, belum lagi lipida lain. Jadi itu agak logis bahwa pankreas ini bisa mengenal lebih dari satu substrat, tetapi dia pH-nya menjadi berbeda-beda tergantung dari substratnya. Kemudian perlu diketahui, Anda tahu bahwa lipida itu adalah biomolekul yang nonpolar kan ya. Lipida itu kan molekulnya nonpolar, sehingga kalau lipase tersebut, mohon maaf ya saya akan mute.
Mohon maaf, saya lanjutkan ya. Halo, bisa terhubung lagi, suara saya bisa terdengar? Sudah nih Pak. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi mengapa setiap kita menggunakan lipase, kita harus lakukan emulsi dulu ya. Jadi kita buat enzim tersebut bisa terlarut dalam lemak. Ya, kita tahu bahwa lipase itu kan protein. Protein adalah molekul globular, biomolekul globular yang larut di dalam air. Jadi dia cenderung lebih polar. Sehingga perlu kondisi tertentu yang memungkinkan dia bisa larut di fase lemak. Karena apa? Karena yang dia mau katalis, yang dia mau dia harus bisa berinteraksi dengan lipida. Sama aja seperti Anda mau apa ya? Beraktivitas dengan orang lain, ya. Orang lain. Tapi Anda tidak, orang itu misalnya orang Jerman ya. Tapi Anda tidak bisa berbahasa Jerman, ya. Bagaimana caranya? Anda harus mencari guide kan ya, Julio dan kawan-kawan. Yang bisa menghubungkan Anda dengan orang Jerman tersebut. Nah, sehingga terjadilah interaksi. Nah, sama halnya dengan lipase ini bekerja. Lipase ini adalah protein. Protein yang umumnya ditemukan di sitoplasma yang cenderung dia lebih polar. Sehingga kalau dia mau berinteraksi dengan lipida sebagai substratnya, dia tentu tidak bisa bertemu kan? Mirip seperti menemukan air dengan minyak kan tidak bisa kan? Nah, perlu senyawa pengemulsi yang menghubungkan ini. Ya. Sehingga nanti di dalam tubuh kita itu kan ada apa? Ada garam empedu seperti itu kan ya. Kemudian suhu optimumnya tentunya ya karena dalam tubuh kita ya tidak jarang ya tidak mungkin ya berada di bawah 30 dan 40 ya. Jadi di antara itu suhu optimumnya. Kemudian Anda bisa baca bahwa lipase ini adalah satu jenis enzim yang dipengaruhi juga oleh garam ya, juga dipengaruhi oleh kalsium untuk meningkatkan aktivitasnya. Oke. Jadi sumber-sumber lipase Anda bisa baca sendiri ya, tidak hanya dari tumbuhan tapi juga dari mikroba. Oke. Nah, ini konsep praktikumnya. Tujuannya adalah memonitor produk asam lemak di sini. Jadi aktivitas lipasenya itu ditentukan dengan memonitor produknya. Produk dari reaksi enzimatis lipase ini adalah asam lemak. Kenapa? Karena metode untuk mengukur asam lemak ini lebih mudah dilakukan. Ya. Nah, kemudian yang dilihat di sini adalah pengaruh waktu inkubasi. Jadi waktu inkubasi yang digunakan ya dari 0, 15, 30 dan 45. Jadi Anda menggunakan 4 tabung nanti. Untuk menentukan sebagai inkubasinya adalah 0 menit, itu enzimnya harus dinonaktifkan dengan segera. Ya. Untuk menonaktifkan enzim tentunya Anda sudah paham karena enzim adalah protein. Protein salah satunya mudah rusak dengan cara didenaturasi dengan pemanasan, ya tentunya dengan pemanasan jadinya ya. Jadi logikanya seperti itu. Selain dengan pemanasan, apa lagi yang bisa dilakukan untuk menonaktifkan enzim? Ya, Pak Kirkan. Halo, suara saya tidak terdengar. Saya tidak dengar apa-apa ya. Terhubung ya? Terhubung, Pak. Terdengar. Oke, masih ya. Yang lain mungkin Gede Ari, Julio, dan terdengar ya. Terdengar nih Pak. Kondisi yang lain misalnya apa? pH ya. pH dan sebagainya. Selain suhu, ya sudah ditentukan. Ini sudah dijawab oleh teman Anda tadi ya. Metode monitoring itu dengan titrasi asam basa atau titrasi titrimetri. Di produk asam yang terbentuk itu sebanding dengan apa tadi? Halo, yang lain selain Gede Ari? Oke.
Halo, tadi Gede Ari sudah jawab. Mungkin teman yang lain tolong. Jadi produk asam lemak yang terbentuk sebanding dengan apa? Jadi kita mengukur aktivitasnya kan dengan cara mengukur penambahan produk. Jadi produknya itu berupa asam. Dalam hal ini asam lemak. Jadi asam itu bisa dinetralkan dengan apa? Basa. Berarti produk asam lemak yang terbentuk sebanding dengan apa? Sebanding dengan NaOH yang digunakan. Halo, kok suaranya NaOH ya? Tadi siapa tadi ngomong? Putri atau siapa? Oke, yang chat Gusti Ayu Putu Windu. Kalau kalau tidak ada NaOH apa yang bisa kita gunakan? Selain NaOH apa? Mungkin bisa OH ya, Agatha ya. Oke. Ya coba begini ya, saya tidak ngerti apakah di tempatnya gaduh atau gimana gitu ya. Lebih baik saya minta Anda bersuara ya. Kalau chat kan tidak mungkin saya bisa lihat semua ya. Oke, ini sudah paham betul ya bahannya. Ya, bahannya silahkan ya Anda lihat di sini. Ya, bahannya NaOH dan alkohol dan seterusnya. Nanti Anda pelajari ya fungsinya masing-masing NaOH mungkin sudah Anda pahami. Tetapi yang saya tanyakan ke Anda nanti tolong dibahas di laporan ya. Bagi NaOH yang 0,5 molar. Apakah langsung bisa kita gunakan larutan standar ini? Ingat, waktu belajar titrasi. Ya, ngerti maksudnya? Julio dan kawan-kawan? Suara saya terdengar nggak? Saya ulangi lagi. Nanti di pembahasan sampaikan cara menyiapkan larutan NaOH. Pertanyaan saya, apakah langsung bisa digunakan harus atau perlu penyiapannya terlebih dahulu? Bagaimana cara menyiapkan NaOH untuk keperluan titrasi? Itu pertanyaan saya ya. Mungkin bisa distandarisasi terus. Halo, suara saya terdengar? Iya, masuk Pak. Oke, nanti ya cukup dijawab dalam hati dulu. Jadi maksud saya gini aja maksud saya. Tolong dijawab apakah jelas pertanyaan saya, nanti jawabannya Anda tulis di pembahasan. Oke. Kemudian yang ini, larutan penoptalin ini jelas dalam alkohol. Nah, semua ini ada alkohol di sini. Apa kira-kira fungsi alkohol di sini? Pembuatan emulsi juga kita memerlukan alkohol. Ya. Jadi ini ada kaitannya dengan yang saya jelaskan tadi ya. Karena yang kita substratnya di sini adalah lipida, nah bla 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 dan seterusnya. Silakan Anda jawab ya. Kemudian ini ternyata selain ditambahkan indikator PP penoptalin juga kita tambahkan natrium karbonat ya. Sehingga warnanya merah muda. Berarti di sini suasana alkali atau basa. Untuk apa sih kita harus buat seperti ini ya? Tujuannya untuk apa? Kenapa kita harus repot-repot dia buat menjadi merah muda dulu? Ya, coba logikanya ini yang Anda bahas nanti ya. Kemudian yang berikutnya, ini pankreas apa namanya? Jadi kita tidak gunakan pankreas ya, tapi kita gunakan tablet ya. Gunakan tablet. Mungkin Anda calon apoteker atau sarjana farmasi coba nanti Anda tulis di bahan tablet apa saja namanya yang mengandung lipase ya. Halo Julio dan kawan-kawan. Tablet-tablet atau sediaan farmasi lain yang mengandung lipase. Anda tulis mereknya ya. Misalnya entah itu dari apa ya, misalnya dari Kimia Farma atau apa gitu ya. Nama tablet atau nama dagangnya dan kandungan enzimnya. Ya. Ini sudah jelas ya. Perhatikan fungsi masing-masing bahan digunakan, masukkan dalam pembahasannya, itu maksud saya. Oke, jelas ada pertanyaan di sini? Halo? Oke, sejauh ini. Narendra ada pertanyaan? Oke. Ini belum ada, Pak. Ini kok pesertanya oke.
Nah, prosedur kerja Anda sudah lihat di buku penuntun atau buku ajar praktikumnya. Saya harap Anda sudah baca, ya. Sudah baca, kemudian yang bertanya saya akan nilai plus. Silakan, ada pertanyaan tentang prosedur kerja. Ya. Perhatikan di sini ya. Emulsi minyak, mengapa dalam bentuk emulsi? Ini sudah saya tanyakan tadi ya. Mengapa harus dalam bentuk emulsi? Ini juga nanti perlu dibahas. Kemudian yang saya ingin minta ke Anda di sini, apakah ada pertanyaan di sini tentang prosedur kerja yang Anda anggap kurang jelas? Kalau Anda sudah siap baca kemarin malam, paling telat ya kemarin malam gitu ya, harusnya ada pertanyaan. Bagaimana? Kalau tidak ada pertanyaan, saya bertanya. Ingin bertanya, Pak. Ya, silakan Tresia ya, benar ya? Iya, Pak. Saya mau bertanya tentang pembuatan emulsi minyak zaitun itu, Pak. Kenapa perlu ditambahkan 10 tetes indikator fenol merah itu ya, Pak? Untuk apakah fenol merahnya itu dimasukkan ke dalam emulsinya itu? Sekian, Pak. Terima kasih. Ada yang bisa jawab? Bantu? Izin Pertanyaan membantu Tresia. menjawab, Pak. Silakan Julio. Jadi kenapa kita menambahkan fenol merah adalah untuk melihat homogenitas dari emulsi yang kita buat. Jadi kalau nanti ada fenol merah itu tidak tersebar merata, berarti emulsinya belum sempurna begitu, ya, Pak. Tadi ditanyakan maksudnya fenol merah PP ya? Phenolphthalein ya? Mohon maaf. Halo Tresia? Kan, Pak, itu di dalam emulsi minyak zaitun itu, Pak. Dalam emulsi minyak zaitun ditambahkan. Halo? Halo? Oke, Pak. Terdengar, Pak. Terdengar. Coba Tresia, apa tadi? Diulangi sekali lagi. Di pembuatan emulsi minyak zaitun itu kan ada dikatakan bahwa emulsinya ditambahkan dengan indikator fenol merah. Itu Ya, maksudnya, itu Pak. udah phenolphthalein sama dengan fenol merah, Dek. Itu Oh, Oh ya, indikator. Nah, oke, Pak. itu tidak ada Saya tujuannya untuk revisi ya, jawabannya, nih, Pak. Mohon maaf. jadi Saya kira gitu karena ada memang teknik pewarnaan untuk mengecek homogenitas dari emulsi, Pak. Mohon maaf. Untuk ya enggak apa apa-apa, namanya? enggak apa-apa PP, Julio. untuk PP itu digunakan untuk nanti agar kita dapat mengetahui titik akhir titrasinya nih, Pak. Ya, benar sekali. Ya, tetapi kenapa ditambahkan di awal? Kan gitu ya, emulsi. Nah, jadi di sini emulsi ini terbentuk dengan apa ini? Mengapa bisa terbentuk emulsi? Emulsi minyak. Apa sebagai emulgator di sini yang membentuk emulsi? Ya, itu yang penting di sini. Artinya begini, seperti tadi, analoginya begini. Julio mau ketemu sama orang Jerman. Ya, kemudian Tresia ngerti bahasa Jerman. Tresia inilah yang bisa menghubungkan Julio dengan orang Jerman itu. Jadi Tresia ini sebagai emulgator. Emulgatornya apa di sini? Yang menyebabkan terjadi emulsi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, lipase itu kan dia molekulnya adalah protein, cenderung larut dalam air. Dia tidak bisa larut dalam minyak atau lemak atau lipida sebagai substratnya.
Padahal lipase perlu bertemu dengan lipida karena dia sebagai biokatalisatornya yang akan mengubah lipida menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, untuk mempertemukan inilah perlu diemulsikan ya dengan emulgator. Lihat aja di bahan tadi apa? Pakai Kita makan natrium karbonat, Pak, emulgatornya? Kalau natrium karbonat itu untuk membentuk suasana apa? Basah. Basah, oh ya. Heeh. Lagi satu? Kalau Lagi. Anda nonton video sebelum ini banyak juga menggunakan gam arabik. Tapi di praktikum ini menggunakan apa? Nah, kalau di tubuh Anda pankreas itu dibantu dengan garam empedu. Ya, sehingga lipase bisa bekerja. Jadi garam empedulah yang membentuk emulsi minyak di makanan kita misalnya mengandung lipida itu diemulsi dulu sama garam empedu ya. Sehingga lipase bisa bekerja. Makanya kalau orang yang sakit ya masalah dengan garam empedunya ya masalah dengan pencernaan lipidnya, lemaknya. Dia tidak bisa mencerna lemak karena enzim lipasenya tidak bisa bekerja. Kenapa tidak bisa bekerja? Karena tidak terbentuk emulsi. Karena tidak bisa bertemu tadi Julio dengan orang Jermannya, tidak ada guide-nya gitu ya. Seperti orang apa ya namanya? Bisu tuli kan jadinya Julio dan ngerti kan maksudnya? Ini saya sudah sedikit bercanda ini masa Anda jangan terlalu Iya, Pak. ini ya. Heeh. Jadi Baik, apa Pak. di sini? Apa? Bahannya apa? Mungkin vinil merahnya sebagai emulgator. Ya, kalau Anda masih bingung, coba lihat itu pembuatan emulsi. Berarti Anda tidak baca ini. Tambahkan 1 mili minyak goreng ke dalam 5 mili alkohol 95%. Berarti dikocok. Alkoholnya nikah, Pak. Itu ya. Alkoholnya, Pak. Ya, jadi jangan tell me ya. Sudah jadi mau jadi calon sarjana farmasi itu enggak boleh tell me ya. Jadi perhatikan dengan baik-baik. Anda mau apa ya? Mau tugas akhir ini, mau tidak mau harus menyiapkan bahan untuk penelitian. Jadi kalau yang seperti ini Anda tidak gitu ya, gimana nanti penelitiannya gitu ya. Oke, jadi tolong ini ya. Enggak apa-apa. Saya cuma mengingatkan saja. Jadi dengan Anda bertanya seperti tadi itu, contohnya seperti Tresia, kemudian dijawab sama Julio tadi. Jadi Anda bisa ngeh, oh prosedurnya seperti itu ya maksudnya. Jadi silahkan Anda baca ulang lagi ya. Saya tidak akan detail. Nah sekarang misalnya pengamatannya seperti ini ya. Bisa lihat slide-nya sudah berganti ke tabel pengamatan. Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Nah, saya anggap Anda ini praktikum ya, praktikum. Ya, praktikumnya misalnya untuk kali ini saya berikan data untuk online. Ya, data online. Nah, nanti saya akan jelaskan di akhir apa namanya? Presentasi ini mana saya yang dikerjakan, mana yang tidak perlu ya. Tapi saya jelaskan dulu tabel pengamatan. Misalnya tabung 1 2 3 4 tadi kan. Nah, kalau tabung 1 itu waktu inkubasinya 0 menit, di mana enzimnya langsung dinonaktifkan. Anda bisa baca di prosedur. Kemudian ada yang dibiarkan 15 menit, 30 menit, 45 menit. Artinya, pengamatan sampai 15 menit, enzimnya dinonaktifkan. Setelah 30 menit, enzimnya dinonaktifkan. Setelah 45 menit, enzimnya dinonaktifkan. Jadi, di sini maksudnya kita akan mengukur bagaimana aktivitas lipase terhadap waktu. Atau waktu yang semakin lama nanti aktivitasnya akan semakin seperti apa. Nah, untuk melihat itu kita perlu data tabel seperti ini. Nah, warna mula-mula setelah inkubasi maksudnya adalah mengapa warnanya merah muda seperti tadi pertanyaan teman Anda tadi itu kan karena ditambahkan PP. Kalau pada saat praktikum ternyata ada satu kelompok yang lupa menambahkan PP berarti warnanya tidak merah muda. Kenapa warnanya merah muda?
Karena apa? Karena di awal dipaksa suasananya basah. Kenapa perlu suasananya basah? Agar kita tahu apakah lipasenya betul-betul bisa aktif atau tidak, bisa bekerja atau tidak. Kalau bisa bekerja, lama-kelamaan merah mudanya akan semakin merah atau semakin memudar. Halo? Kalau lipasenya bekerja atau aktif, warna merah mudanya ini akan bertambah merah atau memudar. Bertambah merah. Memudar, Pak. Bertambah. Memudar ya. Ya, Ya, Pak, karena mengapa memudar. memudar? Kalau Sudah. lipasenya bekerja, berarti lipida akan mengubah gliserol menjadi asam lemak. Kalau semakin asam, PP-nya kan tidak berwarna pada suasana asam kan ya? Indikator Pak. penoktalinnya. Nah, Iya, jadi Pak. kalau seperti itu ya. Nah, tapi ini perubahan warna setelah ditambahkan alkohol ya karena terlalu encer ya. Terlalu encer, dia tidak begitu kelihatan warnanya, tetapi kita bisa lihat nanti yang mana akan bertambah asam. Ya, yang mana lebih asam di sini, yang 0 menit, 15 menit, 30 menit, atau 45 menit. Nah, mana yang semakin asam itu akan kelihatan sekali dengan data yang di sini, kolom ini, volume larutan standar NaOH yang diperlukan untuk menetralisasi. Karena inilah titrasi netralisasi atau titrasi asam basa. Kalau yang titrasi asam, titratnya NaOH. Nah, karena di sini yang kita mau tentukan konsentrasi asamnya. Ya, akibat apa? Akibat perubahan lipida menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi asam lemaknya yang ditentukan kadarnya lewat titrasi dengan NaOH. Misalnya kelompok kelas A, nanti datanya ini ya. Pakai data ini untuk yang kelas A. Kelas B ini. Ini dibagi 4 kelas ya Narendra ya. Kelas D ini ya. Di masing-masing kelompok memiliki data yang berbeda. Masing-masing kelas ya. Masing-masing kelas. Nanti Anda hitung ya, jumlah milimol NaOH. Anda kan sudah pernah praktikum titrasi asam basa ya, Narendra, Julio, dan kawan-kawan? Sudah pernah kan ya? Oh, nggih dulu, Sekali Pak. lagi saya Nah, bertanya. Belum, Pak. Oh, belum. Titrasi asam basa belum pernah. waktu Praktikum SMK kimia saja, Pak. analitik. Untuk Waktu yang waktu walaupun ini belum. online, kemarin online praktikumnya enggak ada tentang titrasi. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Wah, berat ini. Sudah semester 3 enggak ada praktikum titrasi. Nah, kemarin praktikumnya apa aja di farmasi? Atau di kimia dasar enggak ada praktikum ya? Waktu apa namanya? Bukan kimia dasar, apa namanya? Pokoknya yang tentang kimia ada praktikumnya ya kemarin. Di kimia Atau dasar praktikum Kimia analitik ada di organik farmasi? maksudnya, Pak? hanya diberi teori Ada saja, Pak. teori aja, Pak. Di dasar-dasar Oke, kimia. kalau praktikum tidak ada, coba di farmasi ada praktikum analitik nggak sekarang? Analisis apa namanya gitu ya? Belum, Pak. Oh, belum ada. Oke, kalau begitu saya sarankan Anda menonton YouTube tentang titrasi asam basa ya. Oh, belum. Wah, kalau belum ya, padahal ini kita sampaikan ke Anda penentuan aktivitas enzim yang paling mudah dilakukan karena menggunakan metode titrasi. Oke, kalau belum berarti saya agak kesulitan nanti pada saat Anda praktikum offline. Yang praktikum offline apakah ada yang punya pengalaman melakukan titrasi? Nanti? Oke. Sayang sekali ya, tapi tidak apa-apa, nanti bisa belajar ya. Nah, silakan Anda belajar sendiri. Nanti kalau ada kesulitan, nanti akan saya khusus
membuat link Webex khusus untuk belajar tentang titrasi asam basa ya. Nah, yang penting logikanya begini, Anda titrasi pakai ini, nanti menggunakan rumus apa? Ya, rumus N kali V sama N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2. Rumus netralisasi itu. Halo? Ngajaran. Ya, Pak. Masih ingat ya? Ini kalau begitu saya harus ENSO, saya harus ketik di sini. Halo, adik? Iya, Pak. Masih, Pak. Oke. Ini rumusnya ya. Oke, saya ketik aja di sini. Kasihan ya Anda. Sudah semester 3 begini enggak? Ini ya mungkin. Kalau nanti kan ada rumus ini. N1 ya kali P1. N1 ini misalnya adalah normalitas. Kan pernah waktu belajar kimia di SMA ada satuan konsentrasi, ada normalitas, ada molaritas ya. V ini volume, misalnya ini normalitas NaOH. Ini volume NaOH sama dengan N2 kali P2. Ya, jadi di sini N itu sama dengan normalitas. Nah, kalau karena NaOH itu ya dia ekivalensinya 1 ya sama dengan 1. Jadi di sini normalitas sama dengan molaritasnya ya. M di sini maksudnya molaritas ya. Misalnya N1 sehingga di sini rumusnya gimana jadinya? Karena N sama dengan M, jadi M1 dikali kelihatan ya yang saya ketik di sini? Kelihatan ya? Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Lihat. Lihat, Pak. Nah, ini anggap ini papan tulis ya. Saya sangat kasihan sekali dengan Anda. Kenapa metode titrasi ini belum dapat ya? SMA masa enggak dapat? SMA yang di Denpasar masa enggak dapat? Ya, misalnya M1 itu adalah sama dengan konsentrasi NaOH. Berapa NaOH konsentrasi yang digunakan? Berapa? 0,05 molar. molar kan ya? Nah, berarti Iya, Pak. diketahui ya volume V1 sama dengan volume NaOH. Misalnya kelompok berapa itu? Kelompok kelas A perlunya berapa? Ya, berapa? Pada saat titrasi misalnya kan itu dilakukan titrasi untuk tabung 1, tabung 2, tabung 3, tabung 4. Berarti di tabung 1 perlunya berapa? Volume NaOH di situ dicatat sekian mili gitu ya. Untuk tabung 2 berapa? Jadi masing-masing tabung bisa ditentukan dengan rumus ini. Konsentrasi apa yang dicari? Konsentrasi asamnya ya. Karena apa? Karena M2 ini ya di sini dari rumus ini ya, dari rumus profesor saya. Saya cetak tabel. Nah, ini saya kasih tabel warna kuning, berarti M2 ini apa? Konsentrasi apa? Siapa yang bisa? Halo, siapa bisa? P2 volume apa? Ya?
Halo? volume asam lemak bebas. Ya, volume dalam hal ini volume Volume yang reaksi dicari. enzimatis ya. Nanti misalnya Anda gunakan di Erlenmeyer itu berapa volumenya. Ya, yang dititrasi 10 mili ya. 10 konsen dicari kan? Ini yang dicari ya. Ini yang dihitung kan, yang diketahui kan volume V2-nya sudah diketahui. Satu dari di buretnya dilihat kan gitu ya. Halo? Ngerti maksudnya? Ngerti, Pak. Ya, oke. Begini ya, kita tidak siapkan penjelasan ini karena titrasi ini sesuatu yang sudah umum ya. Jadi saran saya hanya bantu sampai di sini, silakan Anda cari. Jadi di sini kita cari M2 itu sama dengan apa jadinya? M1 kali apa? P1 Dibagi V2, Pak. ya dibagi V2. Itu aja kan, ini anak SD ya tahu nih. SD kuliah maksudnya ya. Saya lambat nggak tahu ya, mungkin karena memorinya terlalu banyak pakai ini. Wah, terhapus lagi nih. Oke. Ya, itu dibagi P. Itu ya, semua nanti menggunakan rumus ini, tapi itu baru tahu konsentrasinya. Ya. Nah, yang dimintakan apa nanti? Ini bukan mili ya, sorry. Bisa. Jumlah milimol ya milimol. Jadi data ini dalam satuan milimol, tapi dari rumus tadi kan baru konsentrasi. Jadi kalau mau ke milimol kan Anda tinggal ingat pelajaran SMA ya, dari konsentrasi ke milimol ya. Oke. Nah, dengan cara itu nanti Anda akan bisa menghitung aktivitas lipase berdasarkan jumlah milimol NaOH yang diperlukan untuk menetralkan hasil reaksi enzimatis per satuan waktu nanti. Ya. Jadi ini, halo, milimolnya berapa? Kalau untuk yang T0 ada aktivitasnya nggak ya? Ini nanti. Seharusnya tidak, Pak. Ini Hanya berkaitan sudah Tidak, Pak. dengan diinaktifkan. ini bagaimana prinsip penentuan aktivitas enzim. Ya, ya kan ya? Ya. Kalau begitu saya ingin tanya ke Anda, bagaimana prinsip penentuan aktivitas enzim? Halo. Tadi Anda sudah benar jawabnya, kalau di T0 ini nanti aktivitasnya 0 ya. Kalau jumlah milimolnya tentu ada, karena apa? Karena di sini NaOH yang dibutuhkan ada 0,5, berarti ada. Cuma nanti kalau aktivitas enzim itu kan ya, jadi awal apa namanya? Di awal kosong, di akhir di awal 0,5, di akhir tetap 0,5. Jadi kan 0 jadinya ya. Nah, kemudian nanti untuk menentukan aktivitas yang data ini T15 menit dikurangi dengan T0. Ya. Kalau untuk yang tabung 3 di T30 menit, yang 30 menit dikurangi yang mula-mula. Ya. Karena produk asam yang terbentuk setelah 30 menit berapa? Awal akhir dikurangi mula-mula. Kemudian setelah 45 menit ntar dulu ya. Loh, Pak, saya masih ada kuliah, Pak. Ya ampun, masih penjelasan. Halo, saya lanjut ya. Halo, tolong respon Oke, dong. Pak. Ya, Halo. bisa dilanjutkan. Jangan bengong ya adik-adik. Jadi saya sajar kalau Anda tidak, saya seperti mengajar di tuna apa ya? Tunarungu ya. Mana ini? Ya, oke. Pokoknya
jangan Anda takut salah jawabnya. Yang penting saya dengar, oh ada ada ini ya, ada koneksi gitu ya. Saya ulangi lagi ya. Nanti kalau jumlah milimol Anda tulis berdasarkan rumus ini. Ya, rumus ini. Yang sudah saya jelaskan tadi ya. M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Kan dapat nanti konsentrasi apa namanya asam yang dibutuhkan ya. Jadi sebenarnya itu adalah setara dengan NaOH yang diperlukan karena dia menetralisasi kan. Ngerti maksudnya logikanya? Iya, mengerti. Sama untuk antara asam dan NaOH-nya karena proses filtrasi. Bisa dilanjutkan. Ya, ya. Makanya untuk menentukan jumlah milimol itu enak. Jadi ini kan sebenarnya jumlah milimol konsentrasi asam yang ada di tabung 2, tabung 1, tabung 2, tabung 3, tabung 4. Kan itu yang ditentukan. Ya sebenarnya ya. Cuma ini maksudnya jumlah milimol yang dibutuhkan ya. Ini mungkin saya perlu garis lengkapi di sini ya dalam kurungnya. Yang dibutuhkan untuk netralisasi asam, apa berarti di sini? Asam lemak. Ini ya? Ngerti maksudnya? Halo? Iya, paham, Pak. Ya, itu kalau lagi online seperti ini semua lambat ya. Ininya, ngetik juga lambat. Oke, ini saya perbesar sedikit. Kelihatan ya? Jadi ini setelah apa namanya penjelasan ini juga saya akan kirim ininya. Makanya tadi saya hanya kirim tuh hanya satu slide aja untuk. Oke, jadi maksudnya di sini adalah jumlah NaOH milimol NaOH itu maksudnya yang dibutuhkan untuk netralisasi asam lemak, sehingga yang dihitung itu nanti adalah konsentrasi asam lemak dengan menggunakan rumus tadi. M2 sama dengan M1 kali V1 dibagi dengan V2. Ya. Tapi kalau nanti aktivitasnya ditanya itu ini. Oke, nanti setelah online saya perbaiki ya ini. Ini karena agak lambat. Oke, nanti hitung aktivitasnya. Bagaimana prinsip penentuan aktivitas enzimnya? Nanti kalau aktivitas untuk yang di tabung 1 itu 0 karena T0 dikurangi T0 dikurangi dirinya sendiri. Kalau yang di tabung 2 T15 menit dikurangi T0. Wah, ini loncat ya. Sorry. Halo, suara saya terdengar ya? Iya, masuk, Pak. Terdengar, Bapak. Nah, kemudian kalau aktivitas enzimnya, nanti kan disuruh gini, buatlah grafik antara waktu inkubasi terhadap aktivitas lipase. Berarti kan Anda harus menghitung aktivitas lipasenya ya. Kalau Anda mau menghitung aktivitas lipasenya, itu bisa ditentukan dengan cara di T0 berapa aktivitasnya. T0 ini ada 0 aktivitasnya karena T0 dikurangi T0. Kalau di T15, di konsentrasi asam di 15 menit dikurangi dengan konsentrasi asam di 0 menit. Kalau di tabung 3, konsentrasi asam di 30 menit dikurangi dengan yang 0 menit. Begitu juga yang 45 menit. Ya. Itu kalau Anda mau menghitung aktivitas lipase. Tetapi kalau Anda mau membuat grafik antara waktu inkubasi terhadap milimol NaOH yang diperlukan untuk netralisasi asam lemak, nanti bentuk grafiknya juga akan persis sama bentuknya, ya, akan sebanding, ya. Oke. Tapi itu bukan merupakan harga aktivitas enzim lipase yang sebenarnya.
Kemudian reaksi enzimatisnya seperti apa. Nah, kemudian apa sebagai pembatas reaksi enzimatis di sini? Anda lihat mana yang dibuat tetap, mana yang dibuat berubah. Itu ya. Oke, sekarang saya lanjutkan ke slide berikutnya. Ini sudah hampir selesai. Ya, ini waktunya sudah jam 10.10 menit. Mudah-mudahan kita bisa lanjut ya. Nah, ini apa namanya? Penjelasan perhitungan dari saya. Silahkan nanti. Ini percobaan di link video ya. Silahkan Anda memang video ini rata-rata berdurasinya sangat pendek ya, mungkin tidak ada yang mendetilkan bagaimana perhitungan titrasi asam basa. Cuma saran saya adalah coba Anda juga, karena Anda belum pernah melakukan praktikul titrasi asam basa, saya nanti akan kita latih 2 minggu lagi di lab. Tolong Anda nonton di YouTube ya, Julio, Narendra, dan kawan-kawan, biar nanti tidak kagok di praktikum di lab ya. Yang di rumah juga, saran saya mungkin kalau di SMA atau sekolah terdekat ada ini bisa latihan di situ ya. Siapa tahu nanti bisa masuk di lab sekolah mana gitu ya. Sayang sekali kalau Anda tidak pernah melakukan titrasi asam basa. Halo, silakan nonton di YouTube ini ya. Misalnya yang nomor 1 bedanya dengan di praktikum kita, kalau kita kan menggunakan etanol atau alkohol. Kalau di video 1 ini menggunakan gam arabik sebagai pengemulsi. Ya. Begitu juga pada saat titrasi, di sana menggunakan KOH, tapi kita menggunakan NaOH ya, sama saja ya. Kemudian yang lain coba Anda cek satu persatu videonya. Jadi video ini tidak hanya tentang menentukan aktivitas lipase secara kuantitatif dengan titrasi, juga berdasarkan pengamatan. Ya, seperti tadi kan menggunakan PP, indikator yang berwarna merah pada saat suasananya basah. Begitu nanti terbentuk asam, nanti warna merahnya memudar. Ya, ada video seperti itu juga nanti Anda bisa nonton di video yang lain. Ya. Kemudian, untuk yang masih terhubung ya, suara saya terdengar, Julio dan kawan-kawan? Masih Kita Bapak. Terhubung dan sangat jelas sekali, Bapak. Terima kasih kalau sudah jelas. Yang belum saya umumkan adalah bagi yang tidak praktikum datang ke lab, Anda harus membuat narasi penjelasan dari keempat praktikum ini di YouTube sebagai laporan. Jadi laporan praktikumnya nanti yang tidak praktikum, ya ini yang saya jelaskan yang tidak yang online maksud saya ya. Nanti laporannya kan dikumpul seminggu setelah praktikum offline ya. Itu untuk laporan praktikum yang offline. Nah, untuk praktikum offline untuk minggu depan, ya. Halo? Ya. Iya, Bapak. Halo adik-adik. Oke. Ini saya bagi dua, ada yang praktikum offline, ada yang tidak. Saya umumkan dulu yang praktikum online yang tidak bisa datang tanggal 17 November. Jadi selain nanti membuat laporan narasi ya untuk dikumpulkan minggu depan. Jadi minggu depan bagi yang tidak datang praktikum cukup membuat narasi dari keempat ini. Ya, salah satu contoh ini perbedaan. Ini satu contoh aja ya. Bandingkan dengan praktikum yang kita lakukan tentang praktikum yang di sini kan nanti Anda akan mengumpulkan laporan. Ya. Mengumpulkan laporan itu, Anda lihat di sini di slide ini kan ada pertanyaan-pertanyaan itu sebagai guidance atau petunjuk Anda membahas ya seperti tadi. Ya.
Oke. Nah, di slide-slide yang saya sampaikan tadi, misalnya di data itu bagaimana mengukur aktivitas dan sebagainya, itu sebagai bahan untuk membahas nanti di laporan. Ya, jadi minggu depan, bagi yang tidak praktikum datang ke lab, Anda hanya mempunyai tugas untuk menarasikan atau memberikan penjelasan tentang video yang Anda tonton tersebut. Nah, bagi yang praktikum datang ke lab, ya, tolong nanti membuat bagan, nanti setiap setiap mahasiswa bawa buku kecil, ya, semacam logbook, buku kecil atau selembar kertas boleh, yang isinya adalah tentang bagan prosedur kerja, ya. Jadi ya tidak usah mengumpulkan tugas ke email ya tentunya tentang narasi video ini. Ya, jelas nggak ya? Sambil menunggu. Jelas sekali Bapak. Oke, kalau Apakah sudah sama dengan jelas. skema kerja, Pak? Izin bertanya. Ya, jadi saya ulangi ya, yang online. Ini kalau saya ketik soalnya lambat sekali, makanya saya malas ketiknya. Lambat di sini. Ya, saya ulangi, bagi yang tidak datang praktikum langsung, ya mungkin sebagian besar yang online itu Anda wajib menonton video ini sebagai perbandingan dan kemudian buat narasinya, penjelasannya. Itu email. Kemudian yang offline, yang datang untuk persiapan praktikum Anda sudah siap, itu Anda wajib untuk membuktikan Anda sudah membaca prosedur kerja dengan baik, Anda membuat skema kerja. Ya. Dan tidak usah mengumpulkan narasi atau penjelasan dari keempat video ini. Ya, oke, jelas ya? Sudah jam 10 kurang 5 menit. Halo, tolong segera dijawab. Jelas, Bapak. Bapak. Jelas, Bapak. Oke, kalau sudah, saya stop sharing. Kemudian nanti ada post test hanya untuk praktikum ini. Saya akan share di WA group. Kemudian Anda jawab sampai batas waktu tertentu akan saya umumkan kemudian di email. Ya. Saya akan di waktu berikutnya saya akan jelaskan tentang ini praktikum berikutnya yaitu isolasi DNA dan analisisnya ya. Yang bergabung saat ini 92 mahasiswa. Oke, mungkin masih sedang loading ya. Apakah sudah kelihatan sekarang? Sudah, Bapak. Sudah terlihat. Oke. Nah, ini agak sedikit berbeda yang saya jelaskan untuk praktikum isolasi dan analisis DNA. Karena untuk prosedur kerjanya yang ada di buku penuntun atau buku ajar praktikum itu akan hanya kita gunakan pada saat praktikum. Yang kita akan diskusikan di sini adalah yang bertebaran di dunia maya di YouTube itu, ya, karena ini praktikum online. Jadi sebenarnya penjelasan hari ini adalah khusus untuk yang praktikum online. Ya, jadi berlaku sama seperti pengumuman tadi. Bagi yang tidak hadir tanggal 17 November nanti, Anda wajib nanti tapi tidak semua ya, nanti akan saya share beberapa link
video di YouTube untuk Anda baca, untuk Anda tonton dan pahami menurut persepsi Anda. Kemudian Anda jelaskan. Ya. Ya, akan saya jelaskan. Kemudian prosedur praktikum yang ada di buku ajar, silahkan Anda pelajari sebagai bahan untuk praktikum nanti offline. Bagi yang online juga dipelajari, karena apa? Karena nanti untuk bahan untuk laporan praktikum nanti. Jadi ingat ya, minggu depan tidak ada mengumpulkan laporan praktikum, karena datanya baru minggu depan kita akan lengkapi untuk data offline. Tadi yang untuk penentuan aktivitas di fase tadi, ada data tabel itu ya untuk bagian dari laporan praktikum. Jadi laporan praktikum untuk penentuan aktivitas di fase, datanya ada 2, data online yang tadi yang di tabel di slide tadi, dan data yang akan kita dapatkan dari praktikum offline maksud saya ya. Itu akan dilaporkan pada laporan praktikum setelah praktikum offline ya, berarti seminggu setelah offline ya, masih lama. Jadi nanti tugasnya yang online cukup belajar lewat video, memahami di buku untuk bisa membuat narasi dengan baik. Ya, sekarang saya lanjut dengan praktikum analisis isolasi dan analisis DNA. Nah, ini juga sebagai kelanjutan dari pemahaman Anda belajar struktur fungsi asam nukleat. Ya, di